membangunkan kesadaran. Anak-anaknya, istri-istrinya disadarkan bahwa Ramadan sudah hampir habis, maka mari kita perbanyak amal ibadah kita di malam-malam itu supaya kita mendapatkan husnul khatimah, termasuk Ramadan kita pun Ramadan dengan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi nikmat oleh Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk benar-benar bisa melewati bulan Ramadan ini dalam keadaan iman kita kuat, dalam keadaan badan kita kuat, sehat, mudah-mudahan nyaman juga keadaannya, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentunya ibadah bulan Ramadan sangat penting, tapi kita pernah mendengar Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu adalah ujungnya atau khotimahnya atau penutupnya. Maka ternyata termasuk bulan Ramadan ini pun kita juga perlu mementingkan penutupnya. Penutup ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asra, apabila sudah masuk 10, maksudnya al-asral awakhir min syahri Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, syadda mi'zarahu. Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua, wa ahya lailahu, dan Rasulullah menghidupkan malam-malamnya. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Itulah ternyata 3 hal besar yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, ternyata Rasulullah itu syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu itu kalau secara bahasa artinya mengencangkan ikat pinggang kita. Lalu maksudnya apa? Kalau di dalam ilmu usul fikih kita mengenal lafadz itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Lafadz hakiki itu yang pertama muncul ketika kita mendengarkannya. Tapi makna majazi ini butuh penjelasan-penjelasan. Maka kalau secara hakiki apa ini artinya? Ya ikat pinggangnya dikencengkan. Tapi kalau nggak punya ikat pinggang gimana itu? Pakaiannya nggak punya ikat pinggang. Nah ini tentunya memahami maknanya tidak hanya hakiki saja, tapi juga memaknai dengan makna majazi. Ada yang menyebutkan bahwa makna dari syadda mi'zarahu itu adalah mengencangkan ikat pinggangnya itu adalah i'tizalun nisa, menjauhkan diri dari istri. Kita tahu bahwa berhubungan dengan istri di malam hari Ramadan itu diperbolehkan. Tapi dihalalkan dan tidak berdosa, halal, tidak ada masalah. Tapi Rasul ternyata untuk 10 malam ini menjaga dulu dari istri-istri beliau. Ini makna dari syadda mi'zarahu. Untuk apa tentunya? Untuk memaksimalkan ibadah yang lainnya.
ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sesuatu yang dilarang, tapi ketika menghindarkan untuk mengambil ibadah yang lainnya yang lebih utama, itu ternyata dianjurkan di akhir malam-malam bulan Ramadan. Yang kedua, wa ahya lailahu. Ya tentunya tadi syadda mi'zarahu tadi tujuannya untuk apa? Untuk ahya lailahu, untuk menghidupkan malam-malamnya. Tentunya menghidupkan malam-malamnya itu dengan apa? Dengan memperbanyak amal ibadah. Tadi kalau kita artikan syadda mi'zarahu tadi secara majazi artinya apa? Ya kita mengurangi makan dan minum. Jadi lebih sedikit makan dan minumnya untuk memperbanyak aktivitas amal ibadah kita. Kemudian juga mengurangi istirahat kita. Tidur kita untuk akhir-akhir Ramadan itu ya dikurangi. Untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah dan amal soleh kita di 10 hari terakhir, khususnya malam-malam harinya. Tentunya juga di sini memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh kita. Bukan memperbanyak apa itu jalan-jalan ke mall untuk mencari kortingan-kortingan, mencari diskon-diskon. Nah ini memperbanyak juga, tapi kurang bermanfaat. Ada yang lebih bermanfaat lagi, yaitu dengan bertafakuh fitin, zikrullah, dan ibadah-ibadah yang lebih bermanfaat di akhir malam Ramadan tersebut. Tentunya kalau kita ingin menghidupkan malam-malamnya itu ya satu, Qiyamu Ramadannya tidak ketinggalan. 2, membaca Al-Qur'annya diperbanyak. 3, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga banyak bertafafitin. Entah dengan kitab-kitab secara otodidak atau melalui kajian-kajian atau lewat pengajian itu bagian dari menghidupkan malam-malam harinya. Dan juga wa aiqadha ahlahu. Rasulullah itu juga membangunkan keluarganya. Membangunkan ini bisa arti yang tidur dibangunkan untuk apa? Beribadah di malam hari. Qiyamu Ramadan, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi juga punya makna membangunkan itu adalah membangunkan kesadaran. Anak-anaknya, istri-istrinya disadarkan bahwa Ramadan sudah hampir habis. Maka mari kita perbanyak amal ibadah kita di malam-malam itu. Supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Termasuk Ramadan kita pun Ramadan dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.